Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Kak Jainuddin dalam materi tentang Pramuka. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang pembina. Siapa itu pembina dan bagaimana kualifikasi pembina. Baik, yang pertama kita harus ketahui adalah prinsip dasar dari kepramukaan. Ada 4 prinsip dasar ya dalam kepramukaan itu. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang tiga, peduli terhadap diri pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Itu prinsip dasar kepramukaan. Nah, metode kepramukaan ini adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui 8 hal. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Nah, berkelompok ini dalam kegiatan pramuka, tingkat siaga dinamakan barung kelompoknya, tingkat penggalang dinamakan regu, nah penegak ya itu dinamakan sangga. Nah, yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi kegiatan kepramukaan itu menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Jadi outdoor, sistem pendidikannya outdoor atau di alam terbuka, pengenalan langsung ke alam. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Nah, ini kehadiran orang dewasa ini pembina dan pembantu pembina. Yang ketujuh, penghargaan yang berupa tanda kecakapan. Nah, ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus. Terus satuan terpisah antara putra dan putri, sehingga makanya lambang pramuka itu adalah 2 tunas kelapa yang saling bertolak belakang. Lanjut, apa tanggung jawab pembina pramuka? Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka itu bertanggung jawab yang pertama, terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang kedua, terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, sehingga memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat. Yang keempat, terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga negara yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Dalam pengabdiannya, pembina pramuka itu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, kepada pembina gugus depan, dan diri pribadinya sendiri. Yang selanjutnya, tugas pembina pramuka. Yang pertama, memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi, yang pertama tentu menjadi manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi luhur. Yang kedua, warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Nah, ini. Jadi, pramuka adalah orang yang terdepan dalam membela Pancasila. Yang kedua, dalam tugas pembina pramuka itu adalah menerapkan prinsip dasar kepramukaan. Metode pendidikan kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem among dalam setiap pembinaan. Sistem among kalau dia adanya sebagai pembina, maka dia bisa berfungsi sebagai orang tua, sebagai kakak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan pengayaan dengan mengikuti perkembangannya, sehingga kegiatan pendidikan kepramukaan bernuansa kekinian atau up to date, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap kode kehormatan pramuka. Yang keempat, menghidupkan, membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama yang baik dengan orang tua atau wali pramuka dan masyarakat. Nah, perannya sekarang, setelah tadi tugasnya, sekarang perannya. Pembina itu berperan sebagai sistem among. Orang tua yang dapat memberikan penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan. Guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya, yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya. Makanya pembina itu dipanggilnya kakak dalam kepramukaan tingkat
penggalang, dan penegak. Sedangkan di tingkat siaga dipanggil bunda dan ya atau ayanda. Yang keempat, mitra, ya teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan agar menarik, menyenangkan dan penuh tantangan sesuai usia golongan pramuka. Yang kelima, sebagai konsultan, peran pembina pramuka, tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah. Yang keenam, motivator, yang ya memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan beraktivitas, berinovasi, dan aktualisasi diri, membangun semangat untuk maju. Peran yang ketujuh dari pembina pramuka adalah fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Nah, tentunya seorang pembina itu harus berkualifikasi. Nah, ini contoh kualifikasi pembina yang sudah ya ditempuh. Di sini ada ijazah kursus mahir dasar, dan kalau dia mahir dalam tingkat tertentu, nah ini di sini ijazah mahir lanjutan. Jadi kalau seorang pembina sudah memiliki dua hal ini, maka itu adalah pembina yang berkualitas dan terakreditasi dan legalitas. Demikian hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembina pramuka yang harus sama-sama kita ketahui. Mudah-mudahan kita semua menjadi pramuka-pramuka yang baik, bahkan terbaik dan hebat. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.